Robert Lewandowski sepakat gabung dengan Chicago Fire. Robert Lewandowski dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Chicago Fire di Major League Soccer. Penyerang asal Polandia itu akan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat setelah mengakhiri masa baktinya bersama Barcelona. Kabar tersebut dilaporkan oleh The Athletic. Lewandowski disebut telah menyetujui kontrak berdurasi 2 tahun bersama Chicago Fire. Lewandowski diperkirakan akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di MLS. Kehadirannya juga menjadi dorongan besar bagi liga yang terus mendatangkan pemain kelas dunia. Vinicius Junior berambisi jadi kapten Real Madrid. Vinicius Junior dikabarkan sangat antusias dengan peluang menjadi kapten baru Real Madrid. Keinginan itu muncul setelah Dani Carvajal meninggalkan Los Blancos pada akhir musim lalu. Laporan dari Alberto Pereira menyebut bahwa Vinicius memandang ban kapten sebagai tanggung jawab besar. Keinginannya menjadi kapten dinilai menunjukkan komitmennya terhadap Real Madrid. Apabila dipercaya menjadi kapten, Vini akan menorehkan babak baru dalam karirnya setelah ia melewati berbagai tekanan, kritik, dan momen penting sebelum berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dalam tim. Jude Bellingham sebut Harry Kane pemain Inggris terbaik sepanjang masa. Harry Kane mencetakkan gol untuk bisa membantu Inggris mengalahkan Panama 2-0, dan Jude Bellingham menyebut Harry Kane adalah pemain Inggris terhebat dalam sejarah. Harry Kane sendiri sudah membukukan 3 gol dalam 3 penampilannya di turnamen ini. Bomber milik Bayern Munchen tersebut berarti telah mengemaskan total 82 gol untuk timnas Inggris di seluruh kompetisi. Sebanyak 11 gol yang dilahirkan Kane di Piala Dunia, yakni di tahun 2018, 2022, dan 2026. Dan itu menjadikannya dia pemain Inggris tersubur di ajang kompetisi Piala Dunia. Klub IPL ini siap tikung MU untuk transfer Felix Mega. Rencana Manchester United mendatangkan jasa Felix Mega di musim panas ini menemui kendala baru. Ada salah satu klub Liga Inggris yang dikabarkan ingin mengamankan jasa gelandang Borussia Dortmund tersebut di musim panas. Dilansir dari Daily Mail, Newcastle jadi tim yang siap menyaingi MU untuk transfer Mega. Borussia Dortmund dikabarkan hanya akan menjual sang pemain di kisaran 80 juta euro di musim panas nanti, karena ia masih terikat kontrak di Sinyal Iduna Park hingga tahun 2030 mendatang. Inter Milan belum menyerah kejar Curtis Jones. Inter Milan masih mempertahankan minatnya untuk bisa mendatangkan Curtis Jones dari Liverpool di bursa transfer musim panas. Namun Nerazzurri menegaskan tidak akan mengeluarkan dana di luar batas yang telah mereka tetapkan. Inter Milan disebut hanya bersedia mengajukan tawaran hingga 25 juta euro, sementara Liverpool tetap memasang harga 40 juta euro untuk bisa melepas sang pemain. Curtis Jones sendiri dikabarkan tertarik mencoba tantangan baru. Keinginan itu membuat peluang Inter Milan masih terbuka lebar meski negosiasi berjalan alot. Tolak Liverpool yang Diomande pilih gabung dengan klub Eropa ini. Asa MU dan Liverpool mendatangkan jasa yang Diomande di musim panas ini nampaknya menemui kegagalan. Winger RB Leipzig tersebut dikabarkan sudah bersepakat untuk pindah ke PSG di musim panas nanti. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, yang Diomande sudah memutuskan bahwa dirinya akan bergabung dengan PSG jika ia meninggalkan RB Leipzig. Sang pemain dikabarkan terkesan dengan proyek yang sedang dibangun oleh Luis Enrique. Ia meyakini pelatih asal Spanyol tersebut bisa mengeluarkan potensi terbaik yang ia miliki. Sang winger dikabarkan akan diikat kontrak dengan berdurasi 5 tahun di PSG, dan ia dikabarkan sudah menyepakati besaran kontrak yang ditawarkan PSG. Marc-Andre ter Stegen buka peluang gabung dengan Ajax Amsterdam. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, ter Stegen telah membuka pintu untuk bergabung dengan Ajax dengan negosiasi yang kini semakin maju baik dari sisi pemain maupun dari sisi klub. Jurnalis tersebut mengklaim bahwa pembicaraan sedang berlangsung, di mana Ajax sedang mengupayakan kesepakatan pinjaman awal dengan Barcelona. Pelatih baru klub Belanda dan direktur olahraga Jordi Cruyff sama-sama menginginkan kiper Jerman itu sebagai kiper nomor 1 mereka yang baru. Atletico Madrid bersedia jual Alvarez ke Barcelona dengan satu syarat. Dilansir dari Diario Sport, mengungkapkan bahwa Los Rojiblancos telah menetapkan satu syarat sulit jika tentang transfer Alvarez ke Blaugrana. Kabar mengklaim bahwa mereka hanya akan menjual sang pemain ke Barcelona dengan harga 150 juta euro secara tunai. Atletico tidak berniat pada jenis kesepakatan yang lain dan tidak ada ruang untuk menegosiasi pembayaran tertunda atau menurunkan harga dengan pemasukan pemain dalam operasi tersebut.
Xabi Alonso ingin boyong mantan Arsenal ini ke Chelsea. Kauset melaporkan bahwa Alonso ingin mendatangkan striker baru di musim panas nanti dan pilihannya jatuh kepada penyerang milik AS Monaco yakni Folarin Balogun. Untuk saat ini Chelsea belum membuat gerakan berarti dalam upaya mendatangkan Balogun ke Stamford Bridge. Chelsea dikabarkan harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mengamankan jasanya. Monaco dikabarkan hanya mau melepas pemain 24 tahun itu di kisaran 50 hingga 55 juta euro. Juventus sampai kesepakatan dengan gaji Kolo Muani. Menurut laporan dari Total Sport, Kolo Muani sangat ingin kembali ke Juventus di mana ia sempat mencetakkan 8 gol dari 16 penampilan di Serie A saat dipinjamkan pada paruh kedua musim 2024-2025. Pemain asal Prancis ini bahkan rela menurunkan gajinya dari yang diterimanya di PSG demi berlabuh ke Italia. Kesepakatan personal yang tercapai adalah kontrak berdurasi 5 tahun dengan nilai gaji sekitar 5 juta euro per musim dan menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi ketiga di klub setelah Kenan Yildiz dan juga Jonathan David. Berdasarkan laporan di hari Senin, Juventus siap menginvestasikan maksimal 35 juta euro demi bisa mendatangkan Randal Kolo Muani tersebut. Manchester City capai kesepakatan dengan bek sayap Chelsea. Manchester City dikabarkan mencapai kesepakatan personal untuk bisa memboyong bek sayap Chelsea yakni Malo Gusto di bursa kali ini, sekaligus membuka peluang reuni dengan Enzo Maresca yang kini diambang menjadi manajer baru. Laporan dari Foot Mercato menyatakan jika Gusto kini sudah menyetujui peluang untuk bisa membelot ke Manchester City. Pemain asal Prancis itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan The Citizen untuk menghadapi musim 2026-2027. Namun usaha itu tak akan berjalan mudah karena Chelsea sepertinya akan meminta tebusan mahal mengingat sisa kontraknya yang cukup panjang. Liverpool selangkah lebih dekat amankan bintang PSG. Klub Liga Inggris Liverpool nampaknya akan kedatangan winger baru dalam waktu yang dekat. Dres dilaporkan sudah hampir mengamankan jasa Bradley Barcola dari PSG. Menurut laporan dari Romano, Bradley Barcola sendiri sedang ambil ancang-ancang untuk meninggalkan PSG di musim panas dan sudah ada komunikasi yang terjalin antara agen Barcola dengan perwakilan dari Liverpool. Pihak Dres sudah mengutarakan minat mereka untuk bisa memboyong sang winger ke Inggris. Dan Les Paris yang kabarnya siap merelakan winger itu pergi dengan tebusan kisaran 70 hingga 80 juta euro di musim panas. Pemain gaji 200.000 pounds per pekan sebagai gabung dengan Tottenham. Menurut laporan dari Italia, ada kejutan di mana Sandro Tonali dikabarkan telah sepakat dengan kontrak 6 tahun di Tottenham senilai 12 juta euro per musim. Meski demikian, belum ada kesepakatan harga antara Newcastle dengan Tottenham, tetapi Tottenham berharap menyelesaikan transfer ini dalam waktu yang dekat. Tottenham sendiri bersiap meningkatkan tawaran mereka menjadi 85 juta pound sterling plus tambahan bonus yang lain, dan diharapkan dapat memikat Newcastle United. Di bawah manajer Roberto De Zerbi, Tottenham sedang berusaha merombak skuad setelah hampir terdegradasi di musim lalu. Sejauh ini mereka telah mendatangkan Jan-Paul Van Hecke dari Brighton dan mendatangkan Martin Dubravka, Andy Robertson, dan juga Marco Senesi secara gratis. Chelsea bongkar boroknya Enzo Maresca. Chelsea mengungkapkan bahwa Enzo Maresca sebenarnya sudah sejak akhir tahun digoda oleh Manchester City. Mereka menyebut sang pelatih tidak kuat iman dan jadi tidak fokus menangani Chelsea. Chelsea juga meluruskan bahwa mereka tidak memecat Maresca di awal tahun kemarin. Sang pelatih memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya demi mengejar karirnya di Manchester City. Manchester United belum siap bersaing meraih gelar juara Liga Premier Inggris. MU memang berhasil menunjukkan perkembangan sejak pergantian pelatih. Akan tetapi menurut Kelly Pallister, perkembangan tersebut belum cukup untuk bisa membawa mereka menjadi kandidat juara Liga Inggris di musim depan. Mantan bek yang pernah merasakan masa kejayaannya bersama Sir Alex Ferguson tersebut menilai bahwa skuad MU saat ini masih membutuhkan peningkatan kualitas. Ia percaya tambahan beberapa pemain baru bisa membantu tim berkembang lebih jauh. Singkirkan Jerman, Paraguay, tunggu Prancis atau Swedia. Laga Jerman versus Paraguay menghadirkan drama panjang selama 120 menit sebelum Paraguay memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim asuhan dari Gustavo Alvaro menang 4-3 dalam adu penalti setelah bermain imbang 1-1 sepanjang waktu normal dan perpanjangan waktu. Kemenangan ini memperlihatkan efektivitas pendekatan Gustavo Alvaro yang mengutamakan organisasi pertahanan. Tantangan berikutnya menanti karena Paraguay akan berhadapan
berhadapan dengan pemenang antara Prancis versus Swedia untuk memperebutkan tempat ke perempat final. Maroko menang adu penalti atas Belanda. Belanda versus Maroko tuntas di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Maroko menang adu penalti 3-2 setelah bermain imbang 1-1 lewat gol penentu dari Saibari, dan Maroko selanjutnya akan bertemu dengan Kanada di babak 16 besar. Tim Selecao epic comeback di masa injury time. Timnas Brasil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia dengan cara yang dramatis. Berhadapan dengan Timnas Jepang, Selecao berhasil menang tipis 2-1. Di laga tersebut Jepang sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari Jesus Sano. Namun di babak kedua, Casemiro dan juga Martinelli mencetakkan gol kemenangan untuk tim Samba. Dengan kemenangan ini, anak asuh dari Carlo Ancelotti berhak lolos ke babak 16 besar. Mereka akan berhadapan dengan pemenang antara Pantai Gading versus Norwegia.